Halo, jumpa lagi sama Fitri Cina. Hari ini aku mau baca firman Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 15. Aku menaruh harapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada juga kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Maksudnya di sini kita itu hidup tuh harus ada hati nurani gitu ya, welas asih gitu ya. Kalau di itunya, maksudnya ada rasa kasihan, karena Tuhan menciptakan manusia kan sebenarnya dulunya sempurna ya, karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Gara-garanya kan di Taman Eden itu ya, di Kejadian 1 itu, di Taman Eden sebenarnya dia menciptakan manusia itu sempurna, tapi nenek moyang itu ya, Adam kan nomor 1 sih, kok udah dikasih tahu gitu, jangan makan buah kamu boleh memakan semua buah di dalam Taman Eden ini, tapi tidak boleh memakan satu buah itu apa itu ya, nggak boleh dimakan gitu lah. Tapi ada satu ular gitu kan, Adam dan Hawa menikah, terus dia hamil, si Hawa hamil, terus kan ada ular itu iblis ya, itu mempengaruhi mereka berdua kan. Kata Tuhan, kamu boleh memakan semua buah di dalam taman ini gitu, semuanya boleh dimakan, tapi satu pohon itu pohon kehidupan nggak boleh dimakan gitu. Tuhan kan pesan kayak gitu. Tapi ular ini apa itu namanya, iblis kan memberontak ya, dia tuh membohongi gitu, ngomong sama Hawa, katanya siapa bilang nggak boleh, katanya gitu kan. Dia kan tanya, kamu boleh makan buah di situ, katanya gitu. Oh, buahnya sangat enak, katanya gitu. Terus kata si Hawa bilang, itu ular yang bicara, si Hawa bilang nggak boleh, Tuhan bilang saya tidak boleh makan buah yang itu buah kehidupan, kalau saya makan saya akan mati, katanya gitu. Tapi si ular ini kan, si iblis itu kan memberontak ya, dia mau, ya namanya juga iblis kan jahat gitu sih, mau memberontak gitu, membohongi gitu. Dia bilang, siapa bilang kalau kamu memakan buah itu kamu akan seperti Tuhan, katanya gitu. Kamu akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Kamu akan tahu siapa sifat-sifat Tuhan gitu. Maksudnya seperti kamu akan seperti Tuhan, kata dia gitu. Ya udah, dia tergiur ya. Lihat buah itu sangat enak kayaknya gitu, dimakan lah. Ya udah, pas dimakan, dia ngajakin si Adam di Kejadian 1 ya, pasal 1 itu. Ya udah, dia ngajakin si Adam. Akhirnya Adam makan juga. Ya udah di situ. Ya emang bener ya, dia kan telanjang jadi dia tahu mana. Kok saya nggak pakai baju, kok saya itu gitu. Nggak taunya langsung datang Tuhan ya. Tuhan datang
kenapa kamu seperti ini? Apakah kamu makan buah di situ? Kata dia, iya saya makan buah di situ. Siapa yang menyuruh kamu makan? Ular di situ, katanya gitu. Iya, ular itu kan iblis. Dia mempengaruhi dia gitu. Ya udah, akhirnya ya dia marah. Diusirlah Adam sama Hawa dari Taman Eden. Terus dia berkata seperti itu tadi. Aku akan menjadikan kamu berlelah-lelah selama kamu hidup. Dengan susah payah kamu akan makan. Kalau buat laki-laki ya, buat perempuannya kamu akan merasakan sakit di waktu kamu bersalin. Dan buat si ularnya Tuhan bilang, di mana kamu bertemu dengan manusia akan meremukkan kepalamu gitu. Yaitu asal mulanya dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi itu di perjanjian lama ya, perjanjian baru kan udah di itu. Makanya di sini kan kita hidup harus ada rasa kasih dan sayang ya. Kisah ini, rasa kasih dan sayang, lebih baik memberi daripada menerima, yaitu tadi. Emangnya sih lebih baik kita memberi daripada menerima gitu. Memberi itu ya sama aja tabungan buat kita di sana nanti gitu. Kalau menerima ya kita bahagia sih gitu, tapi alangkah lebih baiknya kita kerja ada sedikit uang gitu. Kalau bisa kita bisa membantu orang ya, sisihkan sedikit buat ngebantu orang. Karena tabu kan di dunia ini, di alam kita yang ini ya buat kita di sini. Nah kalau kita apa itu bilangnya, kalau di sini tuh kebutuhan hidup itu 生活费用这样。如果我们赚钱在地球这里，在这里的生活，赚钱在银行那个，我们用在这里的生活gitu, dipakai buat kehidupan di sini. 生活费用这样，keperluan hidup di sini这样。Artinya gitu, 生活费用 kan keperluan hidup. Kalau CV gitu, apa itu uang sekolah buat orang-orang ya. Kalau apa itu mai caician gitu, uang belanja buat orang-orang yang nggak ngerti bahasa itu sambil belajar. Tapi kalau buat yang di sana ya itu dengan beramal tadi, memberi. Kalau beramal itu namanya Cisesan. Ya. Cisesan itu beramal. Gitu. 我就做就是那个给我们圈圈在哪里的生活。Karena di sini tadi bilang ada kehidupan setelah kita meninggal, ada kehidupan lagi gitu buat orang benar ataupun orang yang tidak benar gitu. Jadi kalau di sini kalau bisa kitanya ya mengerti gitu. Hidup dengan hati nurani. Terus di sini aku mau baca yang ini. Tadi Amsal 5 ya. Makanya kalau ada orang guru-guru di sekolah, di guru-guru agama, apa itu kita ngaji atau ke gereja atau ke mioli gitu ya, kalau ada gurunya ngomong didengerin gitu, karena takutnya nanti kita hidup kembali kita kecewa nggak punya apa-apa.
Amsal 5 ayat 12. Lalu engkau akan berkata, ah, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran. Amsal 5 ayat 13. Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku. Iya, mumpung masih di sini, kesempatan ya. Kesempatan buat kita di sini gitu. Selagi kita masih hidup, kita diberi kesempatan gitu untuk berbuat baik gitu, menolong orang lah. Nanti di sana ada itunya gitu, menolong orang lah, apalah, beramal lah. Beramal kan nggak pakai duit doang ya, bisa ya kita ngeliat orang kesusahan, membantu, itu juga udah beramal gitu. Kan di Amsal itu tadi 12 ayat 14 sama 15 kan, kita harus mendengar gitu, takutnya nanti kita kecewa. Selama kita masih hidup, kalau dulunya kita nggak baik juga, kalau kita berusaha untuk menjadi lebih baik, ya itu kesempatan buat kita gitu, nggak usah takut gitu. Kalau bisa hari ini lebih baik dari hari kemarin gitu, kalau bisa gitu, gitulah. Takutnya nanti kita kecewa, kita nggak mau dengar, ah masa bodoh gitu, guru saya ngomong kayak gini, ah masa bodoh, ah. Kita nggak mau dengeran, kita menganggap diri kita itu benar. Tapi setelah kita itu kita kecewa. Ya, coba dulu kita dengar, kita mau itu, pasti kita enak gitu. Karena hidup di sini sebentar, nanti yang lama di sana. Ya sudah ya. Pokoknya ajaran yang di Alkitab itu semuanya benar. Yesus 真的照顾我们，圣经讲话都是对了，是真的真的对。我只是因为我会看，aku sendiri, karena aku sendiri udah lihat ya, jadinya ya aku percaya, nggak percaya juga emang kenyataannya aku ngeliat, jadinya ya aku yang percaya. 因为我喝了干，我会干涉我会讲话，这样不是乱讲话，讲是真的。如果要伤心我也谢谢你啊，不伤心我也没关系，这样啦。可是我讲是真的，我自己会，我自己看，我自己会看这样。好，好了，好，拜拜。Jangan lupa ya, Fitria Channel.